Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Make Day. Kali ini saya ingin menge-share materi tentang penulisan surat. Jadi di mana dalam penulisan surat ini nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat surat, komponen atau unsur-unsurnya, serta jenis-jenis surat yang mungkin bisa diperlukan sesuai dengan tujuan teman-teman semua. Sebelum memahami surat, kita bahas mengenai konsep dasar apa itu surat. Liang Ji mengatakan bahwa surat adalah setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan mengenai sesuatu atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu ingatannya. Jadi dalam pengertian surat ini sudah tersirat bahwa makna dari surat itu adalah sebagai alat untuk membantu ingatan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada konsep surat diberikan definisinya oleh Mario, yaitu surat adalah alat komunikasi tertulis ataupun sarana untuk menyampaikan suatu pernyataan maupun informasi secara tertulis kepada pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Jadi dari pengertian Mario ini tergambarkan bahwa surat ini dijadikan sebagai alat komunikasi oleh satu pihak yang akan diberikan kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah informasi atau pernyataan yang ingin disampaikan secara tertulis. Oleh sebab itu, surat di sini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang dimana digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Berikutnya adalah unsur-unsur surat. Jadi, kita bisa bersurat apabila memiliki unsur-unsur surat sebagai berikut. Pertama, ada pengirim. Jadi jelas harus ada orang atau subjeknya atau organisasi yang memulai untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan. Atau dengan kata lain, ini adalah subjek pengirimnya. Kemudian, subjek pengirim ini mengirim pesan. Jadi dalam hal ini isi surat berupa informasi, instruksi, gagasan, atau perasaan pengirim. Jadi apa sesuatu yang ingin diungkapkannya disampaikan melalui pesan oleh pengirim. Unsur yang ketiga yang tidak jauh kalah pentingnya dan penentu adalah penerima. Karena isi surat akan bermakna apabila tersampaikan kepada penerima. Dalam hal ini adalah mampu dibaca dan mampu dimengerti. Penerima surat atau disebut sebagai orang atau organisasi yang menerima pesan tersebut. Nah, dalam hal ini, tiga faktor pengirim, pesan, dan penerima akan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki saluran atau media yang tepat. Dalam hal ini adalah pesan tersebut diformulasikan dalam ragam bahasa tulis, artinya dalam sebuah tulisan di dalam sebuah kertas, kemudian dengan menggunakan format yang sesuai dengan keperluannya. Jika kita ingin membuat surat pribadi, maka kita menggunakan standar formatnya surat pribadi. Jika kita ingin melakukan kedinasan, maka surat yang dibuatnya akan disesuaikan dengan standar surat dinas. Begitupun dengan surat resmi. Jika kita ingin membuatnya, kita harus sesuaikan dengan standar surat resmi. Unsur-unsur ini sangat penting sekali, teman-teman, perlu diperhatikan karena di dalam membuat surat itu tidak mudah seperti halnya kita membalikkan telapak tangan kita. Harus memiliki beberapa kriteria. Oleh sebab itu, membuat surat itu harus memperhatikan beberapa kriteria agar surat yang kita buat dapat dikatakan dengan baik. Pertama adalah kertas surat yang tepat. Maksudnya di sini adalah ketika teman-teman ingin membuat sebuah surat, kita perhatikan jumlah kata atau banyaknya tulisan kita. Jika dirasa itu sedikit, maka bisa kita menggunakan kertas yang paling kecil. Misalnya dalam hal ini
kertas yang berukuran letter atau A4 seperti itu ya. Jika tulisannya banyak, melebihi dari satu halaman atau beberapa halaman, seperti halnya surat-surat yang isinya ada pasal-pasalnya dan sebagainya, kita bisa menggunakan kertas yang berukuran lebih besar, seperti halnya kertas yang berukuran legal di dalam legislatif kita, seperti itu. Kemudian bentuk surat yang standar, artinya surat yang kita buat disesuaikan dengan standar kita ingin membuat surat apa. Jika ingin membuat surat dinas, maka ikuti standar surat dinas. Jika ingin membuat surat resmi, ikuti standar surat resmi. Kemudian di dalam surat juga harus memiliki bahasa Indonesia. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku untuk hal yang formal. Jika untuk penulisan surat pribadi, bisa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, ya. Artinya disesuaikan dengan siapa kita berbicara atau disesuaikan dengan kepada siapa kita akan mengirim surat. Namun untuk hal yang formal, bahasa Indonesia yang baku itu sangat penting digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dan agar mudah dipahami di surat tersebut. Kemudian selain menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang digunakan juga harus jelas. Jadi harus mudah dipahami. Jadi apa yang ingin dimaksudkannya itu tertulis dengan jelas, tidak abstrak. Tidak lagi kita membutuhkan mengira-ngira kira-kira dia mau apa dan sebagaimana, seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia yang kita gunakan juga harus bersifat lugas. Lugas di sini adalah tidak bertele-tele ya, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, langsung pada pokok intinya. Namun harus mampu dikemas secara baik. Bahasa Indonesia yang digunakan juga harus bersifat bahasa yang sopan dan hormat. Tentu semua surat yang kita akan buat pasti harus memiliki kesopanan dan kehormatan kepada sang penerima, ya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai etika berbahasa kita kepada orang lain itu harus ada. Kemudian di dalam surat itu harus ada fakta yang benar dan lengkap. Jadi fakta, bukan perspektif, tidak bohong. Misalnya dalam menulis surat lamaran kita membaca sebuah keterangan dari koran atau itu dari medsos bahwa ada lowongan pekerjaan dari tempat instansi tersebut. Nah, kita bisa memulai pembuka suratnya dari informasi tersebut. Misalnya berdasarkan medsos apa, gitu, tertanggal apa, bahwa menginformasikan membutuhkan lowongan, maka teman-teman dalam hal ini berminat untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, seperti itu. Itu fakta. Tidak boleh kalau misalnya tidak ada kita berbohong, seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian tidak menggunakan singkatan. Dalam hal ini singkatan yang digunakan harus mengikuti standarisasi kebakuan bahasa Indonesia atau pedoman kaidah bahasa Indonesia kita, ya. Hanya saja dalam hal ini surat itu lebih mengarah kepada sesuatu yang mudah dipahami. Oleh sebab itu gunakanlah singkat-singkatan yang mudah dipahami. Namun sebaiknya jika memang dirasa tidak perlu, maka tidak perlu, maka jangan digunakan. Sebagai contoh, untuk dalam surat penulisan hal itu sudah tidak lagi diperbolehkan. Kita harus menulis dengan lengkap, yaitu perihal. Kemudian lampiran, kita tulis dengan lampiran, tidak boleh menggunakan lam. Atau di kop surat tertulis telepon, ya telep tulisannya seperti itu. Nah, itu diganti dengan telepon. Jadi silakan teman-teman disesuaikan dengan singkatan-singkatan yang berlaku, tapi diharapkan seminimal mungkin tidak perlu ada singkatan yang memang hal itu di luar dari konteks bahasa Indonesia. Seperti itu. Terakhir, tidak menggunakan kata-kata sulit. Tentu ini sesuai dengan tujuan dari surat adalah bahwa dapat berkomunikasi dengan baik dan mudah diterjemahkan dan diterima oleh pendengar. Oleh sebab itu, gunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi bukan bahasa-bahasa yang menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk dimengerti. Kemudian, fungsi surat sebagai sarana pemberitahuan yang pertama.
sarana pemberitahuan itu bisa saja semacam informasi. Jadi kalau ada pengumuman bisa dibuatkan surat dan ditempel seperti itu. Kemudian ada surat permintaan. Jadi fungsi surat yang kedua sebagai permintaan. Jadi kalau kita ingin meminta sesuatu, usulan, apapun itu kita buatkan dalam bentuk surat. Surat juga bisa memuat ide-ide kita berupa buah pikiran dan gagasan kita. Jadi fungsi surat itu bisa menuangkan buah pikiran dan gagasan kita kepada seseorang atau instansi yang akan kita sampaikan. Kemudian fungsi surat yang keempat sebagai alat bukti tertulis sudah pasti. Jika itu di print out maka akan terdokumentasi datanya dengan baik. Kemudian yang kelima sebagai alat pengingat, kita memang perlu reminder ya teman-teman. Nah di surat ini kita bisa mengingatkan, kita bisa mengirim surat atau bersurat kepada seseorang untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan dan sebagainya seperti itu. 6. Fungsinya sebagai buku historis. Kumpulkan semua rekam jejak ini yang dibuat dalam surat ini. Misalnya dalam sebuah kegiatan ada 10 surat, ada 10 jenis surat yang dikeluarkan atau yang dibuat. Nah, silakan dikumpulkan ini sebagai rekam jejak kita atau historis kita. Kumpulkan semuanya bukti-bukti surat tersebut dan dijadikan satu untuk fungsi yang nomor 7, yaitu pedoman kerja. Jadi kita bisa kumpulan dari surat tersebut itu kita bisa laporkan, kemudian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk tahun berikutnya kepada orang yang akan melakukan hal yang sama seperti kita. Atau surat juga bisa dibuat sebagai pedoman kerja, artinya aturan-aturan yang akan kita lakukan dalam sebuah kegiatan itu sudah dibuatkan dalam bentuk surat. Seperti itu. Itu fungsi surat secara rinci ya teman-teman semua. Namun dalam hal ini ada beberapa fungsi surat secara umum yang kita fokuskan kepada alat komunikasi. Kemudian ada sebagai bahan bukti, sebagai wakil, kemudian ada sebagai pedoman pengambilan keputusan, sebagai alat pengingat, sebagai alat memperpendek jarak. Nah, itu juga sama fungsi surat. Kemudian surat itu memiliki bagian-bagiannya. Oleh sebab itu, maka diperhatikan bagian-bagian suratnya ada 3. Pertama, salam pembuka. Kemudian isi surat, salam penutup. Jadi ada 3, di mana bagian isi suratnya itu dibagi lagi menjadi 3. Itu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Jadi pada prinsipnya surat itu ada 3 bagiannya ya. Ada salam pembuka yang assalamualaikum, kemudian isi surat ya, isinya pada salam penutup adalah wassalamualaikum. Namun di dalam isi surat itu dibagi lagi menjadi 3. Paragraf pembuka misalnya tadi informasinya dari media mana yang menginformasikan adalah lowongan kerja, isi adalah tujuannya, kemudian penutup adalah kata-kata atau kalimat-kalimat penutup yang dimana menandakan besar harapan, biasanya seperti itu yang muncul dalam surat. Kemudian jenis-jenis surat. Nah ini cukup beragam jenis surat itu karena tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang apa. Seperti itu ya. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat ini seperti itu. Jika surat menurut fungsinya bisa dilihat ada beberapa jenis surat. Ada surat pemberitahuan, surat keputusan, surat pemerintah, surat panggilan, surat peringatan, surat laporan, surat perjanjian, surat pengantar, surat peringatan, surat penawaran, surat pesanan, surat undangan, dan surat lamaran pekerjaan. Ini banyak sekali. Kemudian berdasarkan sifatnya, atau menurut sifatnya, surat itu dibagi menjadi 3. Surat biasa, terbatas, dan rahasia. Surat biasa itu isi dapat diketahui oleh orang lain selain yang dituju. Jadi bebas seperti halnya surat tadi pemberitahuan figur misalnya itu bisa buat yang lain bisa baca. Isi hanya boleh diketahui oleh kalangan tertentu yang terikat saja. Nah ini yang disebut dengan surat terbatas. Jadi khusus pada kalangan tersendiri. Misalnya surat itu hanya untuk prodi ya program studi saja. Isinya hanya boleh diketahui oleh orang yang dituju. Nah ini rahasia sekali yang sifatnya adalah pribadi sekali ya.
atau diberikan kepada suatu instansi, namun sifatnya rahasia atau sifatnya privasi seperti itu. Surat menurut sasarannya ada surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Kemudian menurut ruang lingkup sasarannya surat intern dan surat ekstern. Kemudian ini juga yang lumayan banyak berdasarkan menurut wujudnya, ada surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram, faksimil, dan memo, nota. Kemudian menurut kepentingan penyelesaiannya ada biasa, kilat, dan kilat biasa. Kemudian berdasarkan eh, pemakaiannya ada surat keluarga atau surat pribadi, surat niaga, surat dinas, surat resmi. Nah, surat menurut pemakaiannya ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Kemudian ada surat yang berdasarkan wujudnya, ini juga tadi sudah disampaikan. Kemudian kita bahas satu persatu, yaitu surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, dalam hal ini adalah pengirim, dan orang kedua, dalam hal ini adalah penerima, di mana isi surat pribadi tersebut berkaitan dengan masalah pribadi yang menanyakan kabar atau sang pengirim tersebut, entah itu dalam bentuk pertanyaan sebuah kondisi atau pertanyaan kabar atau keperluan pribadi atau hal yang ingin diketahui atau tujuan komunikasi lainnya yang ingin diketahui dari pengirim kepada penerima. Nah, ciri-cirinya tidak menggunakan kop surat. Jadi di dalam membuat surat pribadi itu tidak perlu adanya kop surat ya atau kepala surat. Jadi memang kita langsung bisa menuliskannya itu langsung kepada siapa yang akan kita tuju seperti itu. Kemudian tidak menggunakan nomor surat juga. Jadi memang tidak ada urutannya dalam hal ini ya. Salam pembuka dan penutup bervariasi, artinya tergantung bagaimana surat pribadi ini ditujukan kepada siapa. Jika kepada orang tua, mungkin bahasanya yang lebih tepat, yang lebih pas, untuk sesuai itu orang tua itu bagaimana. Mungkin jika bersama teman kita bisa menggunakan hi bro, seperti itu ya. Atau halo guys, dan sebagainya seperti itu tergantung kepada bagaimana karakteristik pertemanan kita atau surat yang akan dituju kepada teman kita. Kemudian penggunaan bahasanya bebas sesuai keinginan penulis, artinya silakan selama surat ini atau bahasa yang digunakan dalam surat ini bisa dimengerti oleh teman atau sang penerima, ya monggo silakan. Mungkin dalam surat menggunakan kode-kode bahasa, ya silakan, memang kode-kode bahasa itu sering mereka gunakan. Format surat bebas, tidak ada yang mengatur bahwa surat pribadi itu harus ini dulu, kemudian itu dulu. Intinya memang di sini bebas, namun pada umumnya dalam pembuatan surat pribadi itu ini ada contoh yang memang sering digunakan seperti ini. Jadi tetap ada tanggal, ada tujuan suratnya, ada salam pembukanya, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, ada nama pengirim dan tanda tangan. Ini contoh dari surat pribadi. Kemudian kita masuk ke surat berikutnya. Ini surat pribadi ya. Contohnya ini juga contohnya dalam bentuk tulis apa ketikan. Ada tanda tangannya juga. Jadi memang ada berbagai macam format yang berbeda ya. Tidak menentu artinya dalam hal ini memang tidak ada aturan yang mengikat di dalam surat, dalam format surat bebas ini. Selanjutnya kita masuk ke surat niaga. Surat yang dipergunakan badan untuk kegiatan usaha niaga. Jadi memang banyak yang menggunakan surat ketika urusan berbisnis ya, atau kegiatan berjualan seperti itu. Ciri-cirinya berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Kemudian surat niaga ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang baku
dan ketentuan penulisan surat yang baik. Kemudian surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Surat niaga cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Ada beberapa hal memang bisa dibuatkan dalam bentuk formulir yang dimana kita tinggal mengisi saja. Seperti itu. Kemudian contoh dari surat niaga ini contohnya dimana di atasnya sudah ada KOP ya. Kita mulai dari KOP, ada PT Karya Mebel. Nah ini PT-nya perusahaannya adalah Karya Mebel, Jalan Jenderal Sukawati 19, Watampone. Jalan Jenderal. Oke, penulisan jalan tidak disingkat, ditulis dengan lengkap. Jika disingkat menggunakan JLN, bukan JL ya. Kemudian penulisan teleponnya juga sudah benar, ini ditulis dengan lengkap, telepon bukan telek. Kemudian masuk ke tanggal Bone 19 November 2012. Nah, kita lihat ini nama sebuah daerah Bone karena di kopnya sudah ada Watampone di atas. Di kop suratnya ada juga menyatakan alamatnya, maka sebenarnya Bone ini tidak perlu. Teman-teman tidak perlu harus dituliskan kembali, cukup tanggalnya saja. Jadi seperti itu cara menganalisis ya teman-teman. Kemudian nomornya udah ada, perihalnya ditulis dengan lengkap, lampirannya juga sudah. YTH titik direktur itu sangat benar. Jadi dalam penulisan surat itu ada dua ya teman-teman yang diperbolehkan untuk menandakan alamat atau tujuan dari surat ini. Pertama adalah bisa menggunakan YTH, penulisannya seperti itu misalnya YTH Ketua Program Studi, atau nama dulu boleh YTH Bapak Ahmad Neo Sahdan MPD, baru di bawahnya Direktur PT Mebel Utama. Nah, itu yang pertama, menggunakan YTH. Yang kedua, ditulis dengan lengkap, yang terhormat. Y-nya kapital, T-nya kapital, selebihnya huruf kecil, kemudian diakhiri dengan koma. Yang terhormat, koma, baru di bawahnya, misalnya Bapak Ahmad Neo Sahdan, MPD, Direktur, atau dibalik dulu, Direktur dulu, kemudian di bawahnya baru Bapak. Kemudian, Jalan Ahmad Yani 42 Makassar, jadi tidak menggunakan di tempat. Tidak menggunakan kata di tempat. Lebih tepat, kita berikan kepastian yang lebih pas ya, seperti itu. Dengan hormat. Di sini salam pembukanya, dalam pembuka suratnya, dalam hal ini bebas. Kita bisa menggunakan dengan hormat, berarti nanti diakhiri dengan hormat kami. Kemudian, kami dari PT Karya Mebel. Nah, untuk dalam tulisan isi, Karya Mebel ini tergantung dari PT-nya ya. Jika PT-nya penulisannya itu memang huruf kapital semua dan menginginkan huruf kapital semua, berarti konsistensi untuk berikutnya juga penulisannya menggunakan Karya Mebelnya ditulis dengan kapital. Kemudian bermaksud memperkenalkan diri, perusahaan kami bergerak di bidang produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga terlengkap di Kabupaten Bone. Adapun jenis-jenis, nah ini setelah titik harusnya menggunakan huruf A kapital. Adapun jenis-jenis barang yang kami produksi sebagai berikut. Meja makan, kursi, lemari. Ya. Bersama surat ini kami mengajukan penawaran kerjasama dengan perusahaan Anda. Nah, perusahaan Anda itu harus kapital dalam hal jual beli produksi barang-barang terbaru kami. Jika Anda berminat, kami akan mengirimkan secepatnya dan akan memberikan potongan harga sebesar 35%. Nah, ini tujuannya jelas. Mengajak kerjasama. Nih, tuh kerjasama tuh. Jika Anda berminat, silakan menghubungi kami secepatnya dan akan mendapatkan potongan 35%. Nah, silakan dipertimbangkan. Artinya, nanti ketika yang membaca ini menghubungi PT Karya Mebel ini, tandanya dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kerjasama. Gitu. Demikian penawaran ini kami sampaikan. Kami menunggu tanggapan positif dari Anda atas pertimbangan dan perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih. Nah, ini sebagai penutup suratnya ya. Hormat kami, salam penutup, manajer pemasaran Putriani. Dan teman-teman,
ini contoh dari surat niaga sekaligus tadi cara menganalisisnya. Jadi cara menganalisis sebuah surat itu seperti itu. Baik, kemudian lanjut kita ke surat dinas. Surat dinas itu digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal, ya, seperti instansi dinas atau tugas kantor, atau kita menyebutnya dengan kedinasan, seperti itu. Cirinya kop surat, ya, memiliki nomor surat, lampiran, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku, kemudian menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, menggunakan cap atau stempel, jadi ada stempel nih ya. Terakhir format surat tertentu. Kita lihat, ini contoh surat dinasnya. Ini ada bagian-bagiannya. Ada kepala surat, pembuka surat, tanggal surat, di poin 2 bagian E itu sudah ada alamat tujuan suratnya juga. Kemudian isi surat, penutup surat, dan terakhir ada tembusan. Tembusannya di dalam surat kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Produk. Oke, masuk ke surat resmi. Surat yang sifatnya resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Contohnya surat kuasa, surat lamaran kerja, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya. Bagian-bagian surat resminya ada kepala surat, nomor surat, tanggal penulisan surat, lampiran, perihal, alamat, isi surat, bagian penutup, nama organisasi, jabatan, dan penanda tangan. Kita bahas satu persatu. Bagian-bagian surat menggunakan logo, ya, harus ada logo. Kemudian nama instansinya ada, nomor telepon, dan tulisannya faksimile dan sebagainya, ya. Nomor surat sudah ada di situ 250 PH F1 1994. Kemudian ada tanggal penulisan surat, tidak menggunakan kotak karena sudah ada kopinya, ya. Lampiran disertakan, perihal atau hal dapat diletakkan di bawah notasi lampiran, nah seperti ini. Contohnya seperti ini. Sudah ada contohnya, alamat tujuan juga ada. Kemudian isi surat ada alinea pembuka, ada alinea transisi, ada alinea penutup. Ini disesuaikan dengan isi surat yang nanti akan dibuat. Ada salam penutupnya, bentuk salam penutup apa saja. Jika salam pembukanya salam saya, berarti nanti salam kami. Jika hormat saya, jadi hormat kami. Jika menggunakan wassalamualaikum atau assalamualaikum, maka menggunakan wassalamualaikum, ya, penutupnya. Ya. Jika assalamualaikum, wassalamualaikum, bukan assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan seperti itu. 9, nama organisasi atau lembaganya tertera, jabatan penandatangannya ada, tembusannya ada. Ini contoh tembusannya dari atas dan paling bawah, atau jabatan tertinggi ke jabatan yang paling rendah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam contoh surat resmi. Ini ada contohnya. Dari kop sampai ini ya, nama pengirimnya. Seperti itu. Dari pemerintah sekolah menengah atas SMA Cendana. Ini sekolahnya mengundang guru, ya. Rapat wali murid, seperti itu. Kemudian kita masuk ke surat lamaran pekerjaan. Ini contoh atau kita fokuskan dari surat resmi tadi salah satunya, ya. Di mana surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor. Bagian-bagian suratnya apa saja, ada kepala surat, tempat dan tanggal, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan, nama terangnya. Nah, di sini penulisan namanya, silakan namanya di bold, tapi tidak perlu di garis bawah. Tidak perlu dicetak miring juga, cukup ditebalkan saja. Contoh surat lamaran pekerjaan, ini diketik, ya. Nah, teman-teman, di dalam membuat surat lamaran pekerjaan, teman-teman mungkin familiar sekali jika melihat surat lamaran pekerjaan itu kalau ada bahasa seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan fotokopi 2 apa, 3 apa, terus sebagainya. Nah, itu sekarang sudah tidak berlaku. Jangan menggunakan model konvensional seperti dulu, ya. Jadi
tidak lagi menggunakan kata-kata seperti itu, silakan bisa menggunakan dengan gaya yang lain. Bisa salah satunya melalui gambar seperti ini, silakan. Ya. Nah, tentunya teman-teman, kenapa sebagai bahan pertimbangan itu sudah tidak ada lagi, teman-teman nanti cukup menambahkan di bagian akhir surat lamaran pekerjaannya dengan menyertakan CV. Dengan menyertakan CV atau daftar riwayat hidup teman-teman. Nah, nanti penulisannya juga sekarang sudah modernisasi ya teman-teman, bisa melalui digital, silakan saja dibuat baik dalam surat lamaran pekerjaannya maupun dalam CV-nya atau daftar riwayat hidup. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga teman-teman dapat menambah wawasan mengenai surat dan makin mencintai surat, bahkan meningkatkan kemampuan dalam menulis surat tersebut. Dan tentunya semoga penjelasan materi tentang surat ini dapat bermanfaat untuk khalayak banyak. Tetap dukung channel Mekiday teman-teman supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.